Selamat siang, perkenalkan nama saya Ramanda Sari Sinabang. Di sini saya akan memulai presentasi saya tentang penilaian reksadana. Yaitu yang pertama, apa sih itu reksadana? Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah suatu instrumen investasi yang populer di Indonesia yang dikelola oleh manajer investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Berikut ini contoh produk reksadana yang ada di Indonesia, yaitu 1. PT Ciptadana Asset Management, 2. PT Lautan Dana Investment Management, 3. Batavia Campuran Bertumbuh, 4. Dana Mas Rupiah, 5. Insek Terproteksi Government Fund 3, 6. KIK Reksadana Millennium Equity Growth Fund, 7. Mega Aset Mantap Plus, 8. Batavia Pesona Obligasi, 9. Panin Dana Obligasi Bersama, dan 10 yaitu Narada Saham Indonesia. Jenis-jenis reksadana. 1. Yaitu reksadana pasar uang, yaitu Money Market Fund. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. 2. Reksadana pendapatan tetap atau Fixed Income Funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang ketiga, reksadana saham, Equity Funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Dan yang keempat itu sendiri, itu ada reksadana campuran atau discretionary funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya itu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Return reksadana. 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diverifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana yang besar. Dengan adanya reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diverifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi yang dilakukan tersebut pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua yaitu ada reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Dengan menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. 3. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Risiko reksadana. 1. Berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, adanya risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga, adanya risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko yang terburuk. Kenapa? Karena di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransinya mengasuransikan kekayaan. Reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti uang prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang,
kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih pada reksadana. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.